Shalom sahabat Tuhan, jumpa lagi saya Samuel Effendi di dalam konten kami A Few Minutes with God. Saya percaya sahabat Tuhan, Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada, tentunya pasti akan baik-baik saja, bukan? Saya percaya Tuhan juga akan selalu memberkati kita semua. Sahabat Tuhan, Bapak Ibu semua, kami mohon terus dukung channel kami dalam konten kami dalam YouTube channel ini. Kami percaya biarlah renungan singkat yang akan kami bawakan ini dapat memberikan berkat bagi kita semua. Saat ini saya memberikan judul dalam renungan singkat, yaitu kemurahan Tuhan. Mari kita langsung saja buka ayat firman Tuhan di dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Ya, Roma 9 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, sahabat Tuhan semua, dalam Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Perhatikan di ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sungguh mengejutkan menurut saya, ya, setelah saya mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan ini. Kenapa saya sungguh terkejut dan saya terheran-heran. Apa sih maksud Tuhan berfirman kepada Musa? Dia berkata, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Kalau kita gali lebih dalam lagi, ya sahabat Tuhan, Bapak Ibu semua, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh murah hati. Tetapi jangan salah, jangan sekali-kali kita mempermainkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan berkata dengan jelas saat ini kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa kemurahan Tuhan itu adalah mutlak. Ya, hak prerogatifnya Tuhan. Tuhan akan memberikan kemurahan hatinya kepada siapa Dia akan memberikan kemurahan hatinya. Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada siapa Tuhan memberikan belas kasihan. Tidak ada kata protes dari kita, karena itu adalah haknya Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan bisa berkata begitu? Karena di ayat 16, kunci dari jawaban di ayat 15 tersebut, Bapak Ibu semua. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, inilah Bapak Ibu semua yang mendasari firman Tuhan di ayat 15 tersebut. Kenapa Tuhan mempunyai maksud kepada siapa Tuhan berkehendak memberikan belas kasihan? Itu adalah haknya Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya kita itu makhluk yang sombong. Ya, kita makhluk yang penuh dengan keegoisan. Jelas Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan. Terkadang kita lupa bahwa hidup kita saat ini, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita abaikan dan kita lalaikan. Bahkan banyak di antara kita juga merasa sukses, merasa bisa melayani Tuhan. Itu bukan karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu, tapi semua karena kekuatan kita sendiri. Ya, saat ini kita diingatkan oleh pada Tuhan, janganlah kita tinggi hati dan sombong, ya, karena kemurahan Tuhan bukan bergantung pada usaha kita. Kita mau melayani, kita mau memberi sebanyak-banyaknya, melayani sampai 24 jam pun sekalipun di gereja. Bukan itu kita diberi kemurahan oleh Tuhan. Bukan karena kita, usaha kita. Ingat itu. Tapi semua itu haknya Tuhan. Semua itu kemurahannya Tuhan kepada siapa Tuhan mau beri. Jadi pada dasarnya janganlah kita selalu tinggi hati.
Kita akan buka ya firman Tuhan satu lagi, di mana seorang Rasul Paulus yang luar biasa menurut saya ya. Dia merasakan hidup dia pada waktu melayani Tuhan penuh dengan penderitaan. Tetapi kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dengan 10. Apa jawab Tuhan kepada Rasul Paulus? 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya, haleluya. Sungguh firman Tuhan yang memberkati. Bagaimana firman ini memberkati? Di sini ditulis, cukup sudah kasih karuniaku bagimu, kata Tuhan kepada Rasul Paulus. Karena apa? Di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Bahkan disambung oleh Rasul Paulus juga, di mana Rasul Paulus katakan, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, bahkan luar biasa, di dalam kesukaran, penganiayaan dan kesesakan. Karena apa? Di dalam kelemahan itu semua, maka aku kuat. Inilah firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu, mari kita perhatikan ya, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus dalam melayani Tuhan selama hidupnya. Tapi itulah kasih karunia Tuhan kepadanya. Rasul Paulus takut bila mana dia menyombongkan diri dia sendiri. Dia merasa lebih baik dia melemah, lebih baik dia menderita, lebih baik dia tersiksa. Tapi di dalam kelemahan itu, kuasa Tuhan muncul dalam hidup Rasul Paulus. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu semua, saudara sekalian saat ini. Saya ingatkan, bila mana kita saat ini mengalami penderitaan, bila mana kita saat ini mengalami pergumulan yang hebat dalam hidup kita, percayalah Bapak Ibu, coba bayangkan kalau hidup kita biasa-biasa saja, hidup kita monoton, apa yang kita inginkan selalu terpenuhi, apa? Coba, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa kita akan melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan bagaimana, Pak? Saya kan juga percaya kepada Yesus. Betul, dengan mulut kita mengaku kita percaya kepada Tuhan, tetapi tindakan dan perbuatan kita menjauhi Tuhan. Itu semua yang tanpa kita sadari terjadi dalam hidup kita selama ini. Betul? Karena saya pun seringkali juga mengalami, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, marilah kita tunduk kepada Tuhan, tunduk dalam kehendak-Nya, dan bilang pada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan. Walaupun aku saat ini dalam kelemahan, aku percaya di dalam kelemahan ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu semua, janganlah kita tinggi hati sekali lagi, janganlah kita sombong, tapi biarlah kita tetap hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, kita tetap merendahkan diri kita kepada Tuhan. Kelemahan apapun yang kita alami saat ini, percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Cukup sampai di sini firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu semua. Kiranya biarlah renungan singkat ini saya harap dapat memberkati kita semua. Saya bersyukur bila mana saat ini kita masih ada, masih sehat, masih dalam keadaan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita akan mempunyai kemenangan yang luar biasa. Amin. Saya Samuel Effendi sekali lagi. Salam damai buat Bapak Ibu semua, sahabat Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.